Hai semua, welcome back to my channel. Ya, jadi untuk konten kali ini kita akan membahas beberapa ogoh-ogoh yang dibuat oleh sang maestro Om Marmar, yang nanti kita akan kulik dan kulas sedikit filosofi dan dasar dari pembuatan ogoh-ogohnya Om Marmar ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe agar kita bisa buat lagi konten-konten yang lebih baik dan menarik. Terima kasih. Oke, untuk konsep ogoh-ogoh Pasung Maya yang dibuat oleh Om Marmar ini diambil dari cerita yang menggambarkan situasi di mana orang-orang dalam keadaan terpasung. Jadi dalam berbagai macam karakter, ada yang membawa karakter baik, ada yang membawa karakter kehidupan tanpa kekurangan, dan juga perjuangan seolah-olah kita hanya dihadapkan pada sebuah tujuan. Sedangkan proses tidak ada yang tahu proses ini. Ya, jadi kita terjebak dalam situasi orang yang hidup dalam sebuah angan-angan. Jadi itu sedikit ulasan tentang ogoh-ogoh Pasung Maya ini. Oke, berikutnya ada ogoh-ogoh Maung Pati. Ya, untuk ogoh-ogoh Maung Pati, menurut Om Marmar, ia mengungkapkan pemilihan nama dan wujud Sang Maung Pati dia dapatkan dari cara pandangnya terhadap Sang Hyang Pasupati, serta adaptasi dari kisah Bubuk Sah dan Gagang Aking, yang dimana menceritakan tentang Sang Hyang Pasupati atau Batara Guru dalam beberapa cerita digambarkan turun sebagai macan berwarna putih. Ya. Belum ada sastra yang menyinggung tentang Sang Maung Pati, karena itu merupakan pandangan Om Marmar sendiri yang sering membaca beberapa sastra, cerita sejarah, dan bertanya pada beberapa tokoh spiritual. Ya, jadi Sang Hyang Pasupati ini lebih menekankan pada makna Pasupati bagi orang Bali yang identik dengan upacara memberikan nyawa pada sesuatu yang menurut pandangan beliau itu bisa kita pikirkan pada badan kita, karena kita ini juga dipasupati dari Panca Mahabhuta yang hidup, yang bisa menjadi hidup karena adanya Sang Hyang Pasupati di dalam diri kita sendiri. Lanjut beliau seperti itu ya. Jadi memang beliau ini mengambil konteks lebih ke sudut pandang beliau sendiri tentang Sang Hyang Pasupati atau Batara Guru. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk ogoh-ogoh berikutnya itu ada Paksi Ireng atau Garuda Hitam ya, atau burung hitam. Jadi ini lebih pekat ke sebuah legenda ya, legenda yang dimana diceritakan dahulu kala itu ada 5 orang pemuda Bali yang mencoba melakukan perantauan ke pesisir barat pulau. Jadi mereka ini ingin membuka sebuah lahan pertanian, karena mereka lihat itu di daerah sana itu udah banyak ada warga yang berkebun dan bercocok tanam ya. Jadi mereka memutuskan untuk mencoba mencari lahan baru di sebuah pegunungan yang dekat hutan. Cuman sayangnya mereka ini nggak minta izin ya untuk menggunakan lahan tersebut. Jadi sejauh mata mereka memandang, yang mereka lihat hanyalah lahan tandus, gersang, dan berbatu. Jadi mereka sulit untuk melakukan kegiatan bercocok tanam di sana. Nah, karena hal itu terjadi, jadi salah satu dari mereka udah mulai habislah kesabarannya. Jadi mereka mengumpat atau mengutuk lahan tandus tersebut. Namun sang kakak menegur adiknya untuk tidak berkata kotor di tanah yang keramat tersebut. Nah, tak lama kemudian, entah dari mana ada angin dan petir yang datang menerbangkan seluruh tumbuhan dan bebatuan yang ada di sana. Ternyata ada seekor burung Garuda hitam raksasa atau yang disebut Paksi Ireng berkepala seram muncul mengelilingi pemuda tadi yang mengumpat. Jadi sang Garuda marah dan menyebut pemuda tadi tidak berhak untuk memaki tanah yang bukan haknya dia ya. Jadi sang Paksi Ireng ini murka, kemudian mengutuk pemuda itu menjadi burung gagak yang gagu, yang nantinya kehadirannya tidak akan disukai manusia karena mereka itu bertugas untuk menyampaikan kabar kematian. Nah, si kakak ini sempat memohon ampun atas kesalahan adiknya.
Namun Paksi Ireng tak sudi mencabut kutukannya. Sebagai gantinya, Paksi Ireng akan mengabulkan satu permintaan lain pemuda baik tadi. Jadi pemuda baik itu meminta agar lahan tandus dan gersang yang ada di hadapannya itu menjadi lahan yang subur untuk sebuah pertanian bagi keturunannya nanti. Dan Paksi Ireng pun mengepakkan sayapnya. Pemuda itu pun melihat tanah yang tadinya kering seketika menjadi hutan lebat dan lahan gambur, sehingga subur dan menjadikan tempat itu menjadi tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Ya, jadi konon katanya sekarang desa itu dikenal dengan nama Desa Kedesan. Ya, jadi berkaca dari legenda Paksi Ireng itulah, Om Marmar menilai banyak orang yang saat ini terlalu mendewakan uang ya. Jadi segala sesuatu banyak diukur dari materi. Ya. Jadi bahkan menurut Om Marmar sendiri, silaturahmi dengan kawan kerabat pun terputus karena alasan bekerja dan mencari penghasilan. Ya, menurut Om Marmar sendiri, hidup memang butuh makan, tapi ya hati kita juga butuh makan. Itu kata beliau untuk. Ya, jadi ogoh-ogoh ini lebih mengisahkan ke cara sudut pandang dalam kehidupan ya, dan tentang alam juga. Oke, untuk kali ini ogoh-ogoh Meme Dewa Ratu. Ya, jadi ogoh-ogoh Meme Dewa Ratu ini diangkat oleh Om Marmar berawal mula dari sebuah kehidupan, di mana ogoh-ogoh yang bertajuk Meme Dewa Ratu ini menunjukkan kehidupan atau awal mula kehidupan dengan memuliakan perempuan atau ibu. Ya, jadi ogoh-ogoh ini memiliki atau unsurnya membentuk badan. Ketika unsurnya membentuk badan, maka dia sebagai semesta buana atau disebut pertiwi. Dan ketika raja adalah pemimpin, maka ratu adalah pemegang kuasa yang tak tersentuh, perebutan kuasa di dalam pemerintahan atau yang disebut dengan keraton. Jadi hingga semuanya ini adalah asal sebuah keturunan ya, akan nanti kalau di kehidupan atau di masyarakat itu ditemukan yang namanya pura ibu atau paibon. Ya, jadi saat kemuliaan yang redup di dunia menjadi tak seimbang. Jadi semua menjadi timpang dan tanpa tujuan, bahkan keteguhan dan tak lagi berdiri tegak. Namun dengan penuh kesadaran sebagai buah yang tumbuh di hati, maka aku berjanji untuk kembali mencerdaskan dan kuat dalam mempelajari dan meraih surga di kakinya. Jadi itu adalah konsep yang memang benar-benar dipakai sama Om Marmar ya. Jadi lebih ke unsur menyembah ibu atau mengagungkan seorang ibu. Oke, sekarang kita menuju ke ogoh-ogoh berikutnya, Saranata Mantra. Jadi untuk Saranata Mantra ini saya nggak begitu paham ya konsep dasar yang diambil oleh Om Marmar ya. Mungkin lebih ke mantra ya, dimana maksud dari Om Marmar adalah mantra yang berarti bunyi atau suku kata yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Jadi secara etimologi mantra berasal dari suku kata man dan tra yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini atau dunia fana ya. Jadi dari kombinasi man dan tra itulah disebut mantra yang berarti dapat memanggil datang. Ya. Jadi mantra itu kan terdiri dari bait ke bait. Di mana baitnya itu dengan keberadaan rima yang tidak menentukan atau menentu. Mantra lebih mengutamakan irama dibandingkan rima, dan penggunaan mantra merupakan bagian dari budaya Indonesia. Dan dalam masyarakat Melayu, mantra digunakan untuk keperluan adat dan kepercayaan mistis, dan jarang digunakan secara atau sebagai karya sastra. Jadi mungkin maksud Om Marmar dalam sanata mantranya ini adalah menunjukkan sebuah pembebasan dari ikatan samsara. Untuk itu beliau membuat ogoh-ogoh sedemikian rupa yang menunjukkan ikatan dan yang di bawah itu pembebasan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, dan yang terakhir adalah ogoh-ogoh laliaran. Ya, jadi ini adalah salah satu konsep yang benar-benar menjadi pengingat untuk kita semua tentang ketepatan sebuah hari, atau mengingatkan tentang hari-hari yang memang harus kita benar-benar pahami.
Jadi dari konsep yang saya lihat yang dibuat dari Om Marmar, konsep ini yang benar-benar metaksu ya, dan memiliki daya magis yang luar biasa ya. Karena ogoh-ogoh ini dibuat dengan konsep yang begitu etnik ya. Jadi dasar pembuatannya adalah untuk mengingatkan kita apa yang pantas dan tidak pantas kita lakukan. Jadi ketika manusia lupa, maka kehancuran akan datang. Itulah konsep yang beliau buat untuk ogoh-ogoh ini. Jadi itulah beberapa ogoh-ogoh yang Om Marmar buat. Dan apapun yang beliau buat akan selalu menjadi ogoh-ogoh yang paling ditunggu, yang paling dinanti-nantikan selain Om Keduk. Oke teman-teman, jangan lupa like and subscribe. Nanti kita akan buat konten-konten ogoh-ogoh yang lain lagi. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah menonton.